Pak, saya dengan freelancer mau hubungi dengan Bapak siapa? Baik Pak Roni, usianya berapa Pak? 35 tahun. Baik, pekerjaannya apa? Petani. Baik, gimana Pak? Ada keluhan apa saat ini? Baik, untuk nyeri lengannya sebelah mana Pak? Bawah kanan ya. Sebelumnya apakah terdapat riwayat terkena senjata tajam? Baik, ada. Baik, di sini setelah saya lihat di sini terdapat luka terbuka yang melibatkan lapisan kedua kulit yaitu sukutan Pak ya, di mana sini tidak didapatkan ada perdarahan aktif dan juga untuk panjang lukanya adalah 5 cm, di mana sini akan dilakukan tindakan penjahitan luka. Namun di sini juga memiliki risiko untuk tindakan ini yaitu terjadinya tegangan pada kulit sekitar luka. Lalu untuk penyembuhannya adalah sekitar 7 hari pada umumnya. Namun apakah di sini Bapak bersedia? Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya di sini kita mempersiapkan alat, di mana alat yang pertama digunakan adalah APD, yaitu head cap, Google, masker, apron serta boots. Namun di sini hanya dilakukan permisalan saja. Lalu di sini ada alat peraga luka yaitu hecting pad. Lalu di sini ada duk steril. Lalu ada di sini povidone iodine, lalu NaCl, mangkok bengkok, lalu di sini ada 2 pinset yaitu pinset anatomis dan chirurgis, lalu spade 3 cc, lidocain, lalu ada catgut beserta benang jahit 3.0, lalu ada klem, plaster Hipavik serta gunting benang, namun di sini saya gunakan gunting jaringan dan juga kasa steril. Dan juga yang terakhir adalah handscoon steril. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan pencucian tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita menggunakan handscoon steril. Baik, selanjutnya di sini kita dapat melakukan sterilisasi terlebih dahulu pada luka, di mana di sini menggunakan povidone iodine dengan menggunakan kasa steril. Baik, di sini untuk pembersihan lukanya dilakukan secara sirkuler atau melingkar dari tepi luka hingga menjauhi luka, tidak mengenai luka karena berisiko iritatif dapat menimbulkan nyeri pada pasien. Lalu di sini kita memasang duk steril. Lalu selanjutnya kita melakukan anestesi lokal dengan menggunakan spade 3 cc yang sudah berisikan lidocain. Di sini permisalan sudah diberikan lidocain. Lalu di sini kita melakukan teknik anestesi blocking. Dengan yang pertama di sini kita memposisikan jarum 30 derajat lalu menusukkan hingga mencapai sukutan, lalu di sini kita mendorong hingga penuh. Di sini permisalan sudah penuh, lalu kita aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak mencapai vaskuler. Lalu di sini kita masukkan cairan sebanyak 1 cc sembari menarik spade. Lalu di sini kita melakukan hal yang sama dengan cara yang sama pada sisi tepi luka sebelahnya. Kita aspirasi lalu kita dorongkan cairan sebanyak 1 cc sembari menarik spade. Baik, di sini dapat dilakukan pada tepi luka yang berlainan. Baik, di sini setelah sudah dilakukan teknik anestesi, maka di sini kita memastikan apakah anestesi sudah bekerja pada pasien atau belum dengan menggunakan pinset bergigi halus dan menyipitkannya pada tepi luka. Terasa nyeri, Pak? Apa terasa? Ada kebas nggak, Pak? Baik, di sini karena sudah tidak ada, maka
Karena sudah tidak ada nyeri dan terasa kebas pada pasien, maka di sini dapat dilanjutkan ke teknik penjahitan luka. Di mana di sini untuk teknik penjahitan luka dapat kita gunakan klem dan juga pinset chirurgis. Lalu di sini kita buka untuk cat-cat dan benangnya. Lalu di sini kita tancapkan, kita letakkan posisi klem pada di antara dari sepertiga belakang dan 2/3 depan dari klem. Baik, setelah itu di sini kita dapat melakukan penusukan, di mana penusukan ini dilakukan berjarak 1 cm dari tepi luka, lalu berada di dekat pinset yang menjepit tepi luka. Dengan posisi tangan di sini pronasi penuh dengan siku 90 derajat, lalu bahu abduksi. Lalu di sini kita melakukan penusukan. Baik, setelah jarum sudah masuk, maka di sini diikuti dengan gerakan telapak tangan supinasi dan juga bahu yang aduksi. Baik, lalu selanjutnya di sini untuk untuk jarum yang sudah timbul, di sini dapat ditarik dengan menggunakan klem. Lalu menyisakan sekitar 3-4 cm untuk benangnya. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan penusukan kembali pada sisi luka yang lain dengan teknik yang sama. Baik, di sini apabila sudah, maka kita menarik benang. Lalu di sini kita membuat simpul surgeon knot dengan menggunakan klem. Baik, selanjutnya di sini kita dapat mengulang tindakan ini sebanyak 9-11 kali, namun sekarang akan dilakukan sebanyak 2 kali saja. Dan lalu kita melakukan pengguntingan dengan menggunakan gunting benang. Namun di sini permisalan ini adalah gunting benang. Lalu di sini memposisikan gunting pada simpul hingga mencapai simpul. Lalu di sini dimiringkan 45 derajat. Lalu melakukan pengguntingan. Baik, untuk selanjutnya di sini dapat diulang kembali langkah-langkahnya seperti tadi. Baik, di sini setelah sudah, maka di sini kita dapat melanjutkan ke dalam evaluasi luka.
evaluasi penjahitan luka. Baik, di sini dipastikan bahwa untuk jahitannya tidak terlalu erat dan tepinya menyatu. Baik, di sini untuk tepinya sudah menyatu dan di sini kita dapat merapikan simpul. Baik, di sini ketika sudah dirapikan maka selanjutnya kita melakukan teknik pembersihan luka. Pembersihan jahitan. Di sini kita menggunakan benang, kasa steril yang diberikan NaCl 0,9%. Baik, kita lakukan teknik pembersihan luka. Baik, selanjutnya dikeringkan dengan kasa steril kembali. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan penempelan, penutupan luka di sini dengan menggunakan kasa steril. Baik, selanjutnya di sini kita tutup dengan plester Hipafix. Baik, tindakan sudah selesai. Baik Pak, untuk tindakan penjahitan lukanya sudah selesai. Di sini dimohonkan untuk dijaga lukanya agar tetap kering, hindari untuk terkena basah Pak ya. Lalu di sini dapat dilakukan pemeriksaan atau pengecekan untuk lukanya dan juga jahitannya itu setiap 2 hari sekali di puskesmas Pak ya. Dan juga di sini nanti apabila sudah mulai mengering untuk lukanya, maka di sini akan dilakukan tindakan pembukaan jahitan. Sekian Pak, apakah yang ditanyakan? Tidak ya, baik. Terima kasih Bapak.